It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku yang membahas terkait materi-materi di perkuliahan. Nah, kali ini sedikit berbeda dengan materi sebelumnya karena materi kali ini berhubungan dengan skripsi. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekali lagi perkenalkan, namaku Yulita Intania Putri Herawati dengan NBI 115-200186. Video ini juga sebagai bentuk pengumpulan evaluasi akhir semester 6 di mata kuliah Media Culture. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebentar aku kecilkan dulu layarku agar kalian bisa membaca PPT-nya. Nah, jadi begini teman-teman, teori feminisme ini berfokus pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, konflik ras, dan terutama karena adanya konflik gender. Feminisme ini mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, serta sistem hegemoni di mana kelompok subordinat terpaksa harus menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang dianggap kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Nah, teman-teman, layarnya udah aku besarkan lagi. Aku akan menjelaskan sedikit juga tentang teori ini. Jadi feminisme itu adalah gerakan mengacu ke teori kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pergerakan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Pengertian feminisme ini dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis. Sebagian didasarkan atas alasan atau misalnya akar kebudayaan. Nah, patriarki dan dominasi laki-laki, sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender. Jadi, secara garis besarnya, feminisme ini adalah gerakan yang hendak menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi akan gender dibentuk oleh masyarakat atau pemikiran yang dibangun secara turun-temurun karena adanya jenis kelamin. Bentuk konstruksi dari masyarakat ini seperti contohnya, wanita merupakan makhluk yang lemah, sehingga posisinya harus bisa melayani suami, mengandung anak, menyusui, memasak di rumah, dan hanya bisa melakukan urusan rumah tangga. Tapi fenomena ini merupakan budaya patriarki yang memandang laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada wanita. Yang dimaksud dari adanya feminisme ini, gerakan persatuan laki-laki dan perempuan di segala bidang politik, sosial, ekonomi, budaya untuk disamaratakan kedudukannya. Atau laki-laki dan perempuan dalam bidang ini memiliki kesamaan akan haknya. Nah, feminisme ini adalah nama gerakannya. Jika feminisme adalah orang-orang di dalamnya atau sebagai penggerak dari feminisme ini. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yakni ada 5 fokus pokok diskusi tentang perbedaan seksual. Nah, 5 fokusnya ini adalah biologi, pengalaman, wacana, ketidaksadaran, dan kondisi sosial ekonomi. Terkait dari biologi sendiri ini adalah biologi.
Alasan yang memperlakukan biologi sebagai dasar dan yang menghasilkan sosialisasi telah dipergunakan terutama oleh laki-laki untuk meletakkan para perempuan dalam tempat mereka. Lalu, untuk pengalaman ini adalah resiko ini juga dijalankan oleh mereka yang menarik pengalaman wanita, yang khusus sebagai sumber nilai-nilai perempuan yang positif dalam kehidupan dan dalam seni. Hanya karena wanita menurut alasan itu, tetapi mengalami pengalaman hidup yang khusus bagi wanita, seperti ovulasi, menstruasi, dan melahirkan. Selanjutnya adalah wacana. Fokus yang ketiga itu mendapatkan perhatian sangat besar dari para feminis. Man-Made Language, buku Dale Spender. Sebagaimana disarankan oleh judulnya, menganggap bahwa wanita secara mendasar ditindas oleh bahasa yang dikuasai laki-laki. Lalu lanjut, ketidaksadaran. Teori psikoanalitik Lacan dan Kristeva menyediakan fokus kenapa proses ketidaksadaran. Beberapa penulis feminis telah mendobrak sama sekali biologisme dengan mengasosiasikan perempuan dengan proses yang cenderung meruntuhkan otoritas wacana laki-laki. Seksualitas wanita bersifat revolusioner, subversif, beragam, dan terbuka. Nah, sejak saat itu dan selanjutnya, kaum feminis Marxis terutama telah mencoba menghubungkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, perubahan imbangan kekuatan di antara kedua jenis kelamin ini. Tujuan feminisme ini adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Ingat itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di aliran-aliran feminisme itu ada feminisme liberal, yakni gerakan ini muncul awal abad 18 bersamaan dengan lahirnya zaman pencerahan. Tuntutannya adalah kebebasan dan kesamaan terhadap akses pendidikan, pembaharuan hukum yang bersifat diskriminatif. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah pandangan rasionalis serta pemisahan ruang private dan publik, sehingga feminis liberal memperjuangkan atas kesempatan yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan. Selanjutnya ada feminisme Marxis tradisional. Gerakan ini mendasarkan pada teori Marxis, di mana para penganutnya memperjuangkan perlawanan terhadap sistem sosial ekonomi yang eksploitatif terhadap perempuan, dan penindasan terhadap perempuan ini adalah bagian dari penindasan kelas dalam sistem produksi. Seiring dengan revolusi proletar yang berhasil meruntuhkan sistem kelas, maka penindasan terhadap perempuan diprediksi juga akan hilang. Nah lanjut, yakni feminisme radikal. Gerakan ini mengacu pada konsep biological essentialism atau perbedaan esensi biologis, yakni suatu pendekatan bahwa apa saja yang berhubungan dengan makhluk laki-laki adalah negatif dan menindas. Penganut aliran ini juga menolak adanya institusi keluarga baik secara teoritis maupun praktis. Nah alirannya lagi ada di slide selanjutnya. Oke. Taruh di atas dulu layarku. Nah, lanjut ke feminisme sosialis. Gerakan ini merupakan sintesis dari gerakan feminis radikal dan Marxis. Gerakan ini beranggapan bahwa perempuan tereksploitasi oleh dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalis. Selanjutnya ada aliran ekofeminis. Nah, gerakan ini lebih memfokuskan pandangannya pada analisis kualitas feminin dan mengkritik dengan tajam pada aliran feminisme modern lain seperti liberal, radikal, Marxis, dan sosialis. Dengan mengatakan bahwa ketidakadilan gender bukan semata-mata disebabkan oleh konstruksi sosial budaya, akan tetapi juga oleh faktor intrinsik. Nah, aliran selanjutnya ada gerakan perempuan dunia ketiga. Nah, ini berasal dari bangsa yang pernah dijajah, yakni kondisi perempuan pasca penjajahan yang multi kompleks menjadikan gerakan ini mempunyai prioritas
atas apa yang dilakukan, misalnya imperialisme, penindasan bangsa, kelas, ras, dan etnis. Strateginya adalah afiliasi untuk membangun kekuatan perlawanan bersama untuk satu persatu melawan penindas. Nah, di slide selanjutnya, aku akan taruh layarku di sini agar terlihat jelas. Nah, jadi gini teman-teman, karena aku adalah anak komunikasi, bagaimana sih cara anak komunikasi memandang teori feminisme berdasarkan sudut pandang media? Nah, jadi gini teman-teman, seringkali kita melihat bahwa peran media sudah memberitakan akan adanya kesetaraan gender. Tetapi seringkali kita juga masih melihat bahwa media menjadikan wanita sebagai bahan atau objek tak senonoh dalam beritanya. Atau terkadang kita masih menjumpai judul berita dengan clickbait atau penggunaan kata wanita yang ditulis secara serampangan. Dari masih adanya fenomena tak terpuji oleh beberapa media yang nakal, kita sebagai anak komunikasi berjanji untuk tidak menggunakan kalimat-kalimat serampangan dalam memberitakan wanita. Karena adanya teori feminisme ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan kini telah sama rata dalam mendapatkan haknya. Maka dari itu, tetap dukung gerakan ini untuk menjadikan wanita lebih baik lagi dan tidak dipandang sebelah mata. Nah, aku akan memberikan salah satu contoh judul yang pernah diunggah oleh media dan sekarang sudah di take down ya teman-teman. Jadi aku menemukan contoh judul yang aku ambil dari artikel konde.co, yakni berjudul 5 atlet perempuan paling seksi di Olimpiade Tokyo 2020. Nomor 1 gemar pakai bikini. Lalu ada juga judul tentang foto Perdana Menteri Finlandia diprotes karena terlalu seksi perlihatkan belahan dada. Judul seperti ini merupakan bentuk menunjukkan seksisme yang terus dipelihara di media. Seksisme ini, teman-teman, merupakan suatu hubungan sosial yang merendahkan perempuan. Feminisme kontemporer meyakini bahwa seksisme akan membatasi gerak perempuan. Nah, para sosiolog feminis sepakat bahwa seksisme ini sudah seperti pola yang sangat tertanam, tidak disadari dan dianggap benar begitu saja. Padahal ini bisa jadi titik awal penindasan. Media massa berperan penting dalam fungsi edukasi publik melalui penyediaan informasi yang bermutu, tak terkecuali memberikan pemahaman akan kesetaraan gender serta pemberitaan yang memberi ruang pada pemberdayaan perempuan. Lalu, aku juga mengambil contoh yakni dengan judul pulang kerja malam hari perempuan menjadi korban pemerkosaan. Nah, judul ini juga dibahas oleh artikel News Solo Post. Dari judul tersebut, bagaimana mungkin kita bisa melabeli waktu dan tempat dengan gender tertentu? Seperti kenapa masyarakat cenderung memasukkan malam dalam kategori pria sedangkan siang milik wanita? Atau kenapa keramaian disebut milik wanita sedangkan tempat yang sepi milik pria? Bagaimana pula gang lebar dipersepsikan milik wanita sementara tempat yang sempit milik pria? Nah, judul ini merupakan salah satu contoh rap culture. Ini sudah meresap dan tertanam dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bergerak di dunia. Walaupun konteksnya mungkin berbeda, budaya pemerkosaan selalu berakar pada kepercayaan, kekuasaan, dan kontrol patriarki. Kita dapat mengenali budaya ini, misalkan melalui diantaranya menyalahkan korban, membenarkan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya, lelucon eksplisit secara seksual, memperhatikan pakaian, keadaan mental, motif, dan sejarah korban secara terbuka. Penggambaran kekerasan berbasis gender yang serampangan dalam film dan televisi mendefinisikan kejantanan sebagai dominan dan agresif secara seksual, sedangkan keperempuanan sebagai penurut dan pasif secara seksual atau mendidik perempuan agar tidak diperkosa daripada mendidik lelaki untuk tidak memperkosa.
Nah, berikut teman-teman sumber berita yang sudah aku ambil untuk contoh-contoh judul berita dengan clickbait seperti itu ya teman-teman. Wah, tidak terasa ya teman-teman, pembahasan seru kita sudah berakhir sampai sini. Jika aku ada salah kata dan salah wawasan, bisa komen di bawah ya. Aku harap kita bisa belajar bersama-sama dan untuk menambah ilmu. Nah, sekian dari aku, semoga enjoy dan terima kasih banyak sudah menonton videoku ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ada yang mau PPT-nya bisa komen di kolom komentar, aku akan menyertakan Google Drive-nya. Dan juga jika ada teman-teman yang mau memberikan komentar terkait kritik dan saran, juga diperbolehkan. Aku tunggu ya teman-teman.